Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fiza Zulfianingrum. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang saya buat untuk kelas 11 SMA Matematika Wajib semester genap. Berikut videonya, silahkan ditonton. Kita menuju pembahasan RPP yang pertama, yaitu RPP dengan materi pokok limit fungsi aljabar, mata pelajarannya Matematika Wajib, kelas 11 IPA semester genap dengan alokasi waktu 14 kali 45 menit atau 14 jam pelajaran. Di sini kompetensi dasarnya adalah 3.7, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Kemudian KD 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari KD 3.7 yaitu mengkomunikasikan makna batas dalam konsep limit, lalu menemukan contoh aplikasi limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari, lalu menunjukkan limit kiri dan limit kanan pada suatu fungsi. Selanjutnya, menunjukkan limit suatu fungsi secara intuitif berdasarkan gambar, menunjukkan bentuk tentu dan tak tentu suatu fungsi pada titik tertentu dan menunjukkan dalam grafik, menemukan sifat-sifat limit suatu fungsi, menggunakan sifat-sifat fungsi dalam menemukan limit fungsi tersebut. Yang terakhir yaitu menemukan limit suatu fungsi aljabar. Selanjutnya, untuk IPK KD 4.7 yaitu menggunakan konsep limit dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar atau polinom dan rasional. Selanjutnya, menentukan limit suatu fungsi dengan menggunakan cara pendekatan nilai, memfaktorkan, atau dengan pergantian fungsi. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengkomunikasikan makna batas dalam konsep limit. Yang kedua, menemukan contoh aplikasi limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan limit kiri dan limit kanan pada suatu fungsi. Selanjutnya, yang keempat yaitu menunjukkan limit suatu fungsi secara intuitif berdasarkan gambar. Yang kelima, menunjukkan bentuk tentu dan tak tentu suatu fungsi pada titik tertentu dan menunjukkan dalam grafik. Selanjutnya, nomor 6 yaitu menemukan sifat-sifat limit suatu fungsi. Nomor 7, menggunakan sifat-sifat suatu fungsi dalam menemukan limit fungsi tersebut. Yang ke-8 yaitu menemukan limit suatu fungsi aljabar. Yang ke-9 yaitu menggunakan konsep limit dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar atau polinom dan rasional. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, menentukan limit suatu fungsi dengan menggunakan cara pendekatan nilai, memfaktorkan, atau dengan pergantian fungsi. Selanjutnya yang B, metode pembelajarannya di sini menggunakan pendekatan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktik, dan penugasan, modelnya discovery learning. Selanjutnya alat bahan dan sumber belajarnya menggunakan slide PowerPoint, LCD proyektor, dan buku atau modul matematika siswa. Selanjutnya yang D yaitu ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada pertemuan ke-1 dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Materinya konsep limit fungsi. Pendahuluannya di sini 15 menit alokasi waktunya dengan deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran. Yang kedua yaitu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga yaitu menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Yang keempat yaitu apersepsi. Di sini ada ingatkan siswa dengan konsep fungsi, yaitu domain, kodomain, dan range, serta komposisinya. Yang kedua yaitu perkenalkan sekilas materi limit fungsi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya motivasi siswa untuk semangat mempelajari materi limit fungsi. Yang terakhir yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran dan tata cara penilaian. Selanjutnya kegiatan pendahuluan yang kelima yaitu membuat kelompok kecil 3-4 siswa secara heterogen. Selanjutnya untuk kegiatan inti, di sini ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi serta mengkomunikasikan. Mengamati objek yang bergerak semakin jauh ke kiri dan ke kanan, maka akan semakin kecil. Di sini siswa diminta untuk memberi komentar lalu kaitkan gambar kurva dengan hal tersebut. Selanjutnya memandu siswa memahami limit pada fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x anggota bilangan real. Selanjutnya pada bagian menanya, guru mengarahkan siswa ke sesi tanya jawab. Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberi komentar sebelum guru menjelaskan. Perintahkan siswa berdiskusi tentang limit fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1 dengan x anggota bilangan real. Selanjutnya mengumpulkan data. Melalui pengamatan literatur, siswa melakukan eksplorasi terkait limit fungsi kegiatan. Selanjutnya dalam tahap mengasosiasi, di sini melalui hasil eksplorasi data, siswa mulai mendiskusikan dan mengerjakan soal pada bagian menanya untuk kemudian menjadi hasil sementara. Selanjutnya mengkomunikasikan. Di sini beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan mereka dan kelompok lain untuk menanggapi. Guru memberi penegasan terhadap kesimpulan siswa. Di sini kegiatan inti alokasi waktunya 150 menit. Selanjutnya kegiatan penutup. Di sini ada guru menanyakan kepada siswa kesan pembelajaran hari ini. Selanjutnya siswa mengkomunikasikan kembali konsep materi yang telah diketahui setelah pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa dan guru melakukan refleksi dan merangkum semua konsep dan sifat yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu memberi tugas kepada siswa sebagai latihan di rumah. Dan yang terakhir yaitu guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya ini ada pertemuan kedua dengan alokasi waktu 5x45 menit. Materinya sifat-sifat limit fungsi. Di sini kegiatannya ada pendahuluan kegiatan inti dan penutup dengan alokasi waktu pendahuluan 15 menit, alokasi waktu kegiatan inti 195 menit, dan alokasi penutupnya 15 menit. Pendahuluan kegiatannya yaitu yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran. Yang kedua yaitu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu apersepsi. Di sini dalam tahap apersepsi, guru mengingatkan siswa dengan limit kiri dan limit kanan serta definisi limit fungsi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu menginformasikan juga kepada siswa bahwa materi yang akan dipelajari adalah sifat-sifat limit fungsi. Selanjutnya membuat kelompok kecil 3-4 secara heterogen. Dalam kegiatan inti di sini ada pengajaran tim studi tes dan rekognisi. Di sini karena saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Lalu pengajaran di sini dalam tahap pengajaran di sini ada mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Yang kedua yaitu perkenalkan siswa simbol penulisan limit kiri dan limit kanan. Selanjutnya siswa diminta mempelajari sifat-sifat limit pada modul matematika. Guru memberikan penjelasan tentang sifat-sifat limit tersebut.
Selanjutnya, tim studi yaitu mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan mengerjakan soal mengenai sifat-sifat limit secara berkelompok. Kemudian, kelompok siswa tersebut diminta mengkomunikasikan hasil diskusi mereka dengan kelompok lain untuk menanggapi. Selanjutnya, dalam tahap tes yaitu siswa diminta kembali untuk mengerjakan soal, tetapi dalam tahap ini secara individu atau kuis. Kemudian skor kuis diakumulasikan dengan skor tim pada hari itu juga. Selanjutnya ada rekognisi, yaitu guru memberikan penghargaan atau reward pada tim dengan perolehan skor tertinggi. Pada bagian penutup, di sini masih sama, yaitu guru menanyakan kepada siswa kesan pembelajaran hari ini. Yang kedua, siswa mengkomunikasikan kembali materi yang telah diketahui setelah pembelajaran. Yang ketiga, yaitu siswa dan guru melakukan refleksi dan merangkum semua konsep dan sifat yang telah dipelajari. Yang keempat, memberi tugas kepada siswa sebagai latihan di rumah. Yang kelima, menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu di sini ada pertemuan yang ketiga dengan alokasi waktu 5 kali 45 menit. Dengan materinya menentukan nilai limit fungsi. Di sini kegiatannya ada pendahuluan kegiatan inti dan penutup dengan alokasi waktu pendahuluan 15 menit, alokasi waktu kegiatan inti 195 menit, dan alokasi waktu untuk penutup yaitu 15 menit. Deskripsi kegiatan untuk kegiatan pendahuluan di sini yang pertama yaitu melakukan pembukaan dengan salam membuka atau berdoa untuk memulai pelajaran. Selanjutnya memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu apersepsi. Di sini apersepsinya yaitu informasikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran, lalu jelaskan kepada siswa bentuk tentu dan tak tentu suatu fungsi pada titik tertentu. Yang kelima yaitu membuat kelompok kecil secara heterogen. Selanjutnya tahapan dalam kegiatan inti ada kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Yang pertama kegiatan literasi. Dalam tahap ini siswa diminta membaca materi, menentukan nilai limit fungsi yang terdapat di modul, lalu guru menjelaskan sedikit fungsi yang berbentuk tentu dan tak tentu pada titik tertentu serta alasannya dengan menunjukkan gambar. Pada tahap critical thinking, guru mengarahkan siswa untuk mencari fungsi lainnya yang mempunyai bentuk tentu dan tak tentu untuk kemudian dipaparkan hasilnya di depan kelas. Mengarahkan siswa untuk mengamati pergerakan nilai X dan Y mendekati min 1 dari kiri dan kanan. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum ia dipahami. Tahap selanjutnya yaitu collaboration. Di sini peserta didik mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai menentukan limit fungsi. Sebagai latihan dapat diberi soal berikut, yaitu tentukan limit X mendekati 1, 3X min 1 kuadrat minus X plus 1 pangkat 3 per X pangkat 3 min 1 dengan menunjukkan pendekatan nilai dan proses penggantian fungsi dengan faktorisasi. Selanjutnya tahap communication, yaitu guru meminta siswa untuk menjelaskan hasil pekerjaannya di depan kelas dan siswa lain diminta untuk menanggapi. Selanjutnya creativity. Di sini guru dan siswa membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari, menanyakan kembali tentang hal-hal yang belum dapat dipahami. Penutupnya yaitu ada 5 langkah. Di sini guru menanyakan kepada siswa kesan pembelajaran hari ini. Yang kedua, siswa mengkomunikasikan kembali konsep materi yang telah diketahui setelah pembelajaran.
Yang ketiga, siswa dan guru melakukan refleksi dan merangkum semua konsep dan sifat yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu memberi tugas kepada siswa sebagai latihan di rumah. Dan yang terakhir yaitu menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada 3 penilaian, ranah kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik penilaian sikap yaitu disiplin aktif, dan bentuk penilaian dari sikap yaitu kehadiran dan keaktifan dalam diskusi. Selanjutnya untuk teknik penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis, dan bentuk penilaian pengetahuan yaitu soal tes. Selanjutnya teknik penilaian untuk kompetensi keterampilan yaitu unjuk kerja, dan bentuk penilaiannya yaitu penugasan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selanjutnya yang akan kita bahas atau RPP yang kedua yaitu tentang materi pokok turunan. Di sini mata pelajarannya matematika wajib kelas 11 IPA semester genap dengan alokasi waktu 34 kali 45 menit atau 34 jam pelajaran. Kompetensi dasarnya di sini ada 3.8 yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. KD.9 yaitu menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum. KD nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. KD 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Dan KD yang terakhir yaitu 4.9 menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam materi ini yang pertama untuk KD 3.8 yaitu menemukan sifat-sifat turunan, menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan, mengkomunikasikan hubungan garis sekan, garis singgung, dan garis normal, menemukan konsep garis sekan dan garis singgung dengan kaitannya dengan konsep limit fungsi, menemukan konsep turunan sebagai limit suatu fungsi, menemukan aturan-aturan turunan berdasarkan konsep limit fungsi. Selanjutnya KD.9 IPK-nya yaitu menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada suatu titik, menunjukkan keberkaitan turunan dalam menentukan titik stasioner serta kecekungan suatu fungsi, menunjukkan keberkaitan turunan dalam menentukan kemonotonan dan titik belok suatu fungsi, serta menyebutkan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya KD 4.8 yaitu menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan konsep limit fungsi, lalu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep turunan, kemudian menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan-aturan turunan. Selanjutnya IPK dengan KD terakhir yaitu 4.9 diantaranya menentukan gradien suatu garis singgung dengan menggunakan konsep turunan dan menentukan persamaannya, lalu menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi, menentukan titik stasioner, kecekungan, kemonotonan, serta titik belok suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis sketsa suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Tujuan pembelajaran pada RPP kali ini adalah selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan sifat-sifat turunan, yang kedua menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan, yang ketiga mengkomunikasikan hubungan garis sekan, garis singgung, dan garis normal, yang keempat yaitu menemukan konsep garis sekan dan garis singgung dengan kaitannya dengan garis Yang keempat yaitu menemukan konsep garis sekan dan garis singgung dengan kaitannya dengan konsep limit fungsi. Yang kelima yaitu menemukan konsep turunan sebagai limit suatu fungsi. Yang keenam yaitu menemukan
aturan turunan berdasarkan konsep limit fungsi. Yang ketujuh yaitu menemukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada suatu titik. Yang kedelapan yaitu menunjukkan keberkaitan turunan dalam membentuk titik stasioner serta kecekungan suatu fungsi. Yang kesembilan yaitu menunjukkan keberkaitan turunan dalam menentukan kemonotonan dan titik belok suatu fungsi. Yang kesepuluh yaitu menyebutkan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-11 menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan konsep limit fungsi. Yang ke-12 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep turunan. Tujuan ke-13 yaitu menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan-aturan turunan. Yang ke-14 menentukan gradien suatu garis singgung dengan menggunakan konsep turunan dan menentukan persamaannya. Nomor 15 menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi. 16 menentukan titik stasioner, kecekungan, kemonotonan, serta titik belok suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Yang ke-17 itu menganalisis sketsa suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP materi turunan ini adalah yaitu pendekatannya saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktik, dan penugasan, serta model discovery learning. Sedangkan alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan yaitu slide PowerPoint, LCD proyektor, dan buku atau modul matematika siswa. Untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran. Di sini ada 4 pertemuan yang kita akan bahas pertemuan yang ke-4 terlebih dahulu. Di sini ada alokasi waktu dengan 10 kali 45 menit. Materinya menemukan konsep turunan fungsi. Di sini kegiatannya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dengan alokasi waktu kegiatan pendahuluan 15 menit, alokasi waktu kegiatan inti 180 menit, dan alokasi kegiatan penutup 15 menit. Selanjutnya deskripsi kegiatan untuk pendahuluan. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka atau berdoa untuk memulai pelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga yaitu menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu apersepsi dengan mengingatkan siswa dengan konsep fungsi dan konsep limit kiri dan limit kanan suatu fungsi. Selanjutnya informasikan juga kepada siswa bahwa ada keterkaitan konsep limit fungsi dengan konsep turunan suatu fungsi. Dan selanjutnya yaitu informasikan tujuan pembelajaran dan tata cara penilaian. Yang kelima yaitu membuat kelompok kecil secara heterogen. Selanjutnya deskripsi kegiatan untuk kegiatan inti. Di sini ada subbab materi menemukan konsep garis sekan dan garis tangan. Kegiatan literasinya, siswa diminta membaca materi pengertian turunan dan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari di modul. Lalu mengamati. Di sini guru mengarahkan siswa untuk terlebih dahulu memberi komentar tentang arti menyinggung pada suatu grafik, lalu kemudian guru menjelaskan informasi mengenai garis singgung dan garis sekan serta hubungannya. Yang kedua yaitu mengarahkan siswa untuk mengamati gambar serta menemukan pemaknaan istilah tali busur, garis normal, dan garis singgung pada kurva. Kemudian siswa diminta menggambar tali busur atau tali sekan dengan beberapa ketentuan. Dan tahap ketiga yaitu siswa diminta untuk mengingat kembali konsep gradien suatu garis melalui 2 titik. Pada tahap menanya, di sini guru mengarahkan siswa ke sesi tanya jawab. Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberi komentar sebelum guru menjelaskan. Yang kedua yaitu guru dan siswa bersama-sama membangun definisi gradien garis singgung, di mana gradien garis singgung sama dengan limit delta x mendekati 0 m sec sama dengan limit delta x mendekati 0 f x1 plus delta x minus fungsi x1 per
delta X jika limitnya ada. Sebagai latihan dapat diberi soal. Misalkan, tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X-1 pada kurva fx sama dengan X pangkat 4. Dan dapat juga diberi soal tambahan lainnya. Selanjutnya, pada tahap mengumpulkan data, melalui pengamatan literatur, siswa melakukan eksplorasi dengan hal terkait. Selanjutnya, tahap mengasosiasi, yaitu melalui tahap eksplorasi data, siswa mulai mendiskusikan dan mengerjakan soal pada bagian menanya tadi untuk kemudian menjadi hasil sementara. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Beberapa kelompok diminta untuk presentasi hasil diskusi dan pekerjaan mereka, dan kelompok lain menanggapi. Guru memberi penegasan terhadap kesimpulan siswa. Selanjutnya, untuk subbab materi turunan sebagai limit fungsi. Ini alokasi waktunya 240 menit. Untuk tahap mengamati di sini yang pertama menunjukkan konsep gradien sebagai limit fungsi pada suatu titik dan konsep turunan sebagai limit fungsi. Arahkan siswa membangun definisi 7.3 dan definisi 7.4 yang telah disediakan pada gambar tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu guru mengaitkan kembali ke materi limit fungsi, limit kanan dan limit kiri. Di sini ada menggunakan definisi 7.5. Kemudian pada bagian menanya mengarahkan siswa ke sesi tanya jawab. Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberi komentar sebelum guru menjelaskan. Kemudian beri soal latihan untuk membantu pemahaman siswa. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Melalui pengamatan literatur, siswa melakukan eksplorasi dengan hal terkait. Tahap selanjutnya adalah mengasosiasi, di mana melalui hasil eksplorasi data, siswa mulai mendiskusikan dan mengerjakan soal pada bagian menanya tadi untuk kemudian menjadi hasil sementara. Dan tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan. Di sini beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan mereka, serta kelompok lain untuk menanggapi. Guru memberi penegasan terhadap kesimpulan siswa. Selanjutnya pada tahap menutup ada 5 langkah. Di sini guru menanyakan kepada siswa kesan pembelajaran hari ini. Yang kedua, siswa mengkomunikasikan kembali konsep materi yang telah diketahui setelah pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa dan guru melakukan refleksi dan merangkum semua konsep dan sifat yang telah dipelajari. Yang keempat, memberi tugas kepada siswa sebagai latihan di rumah. Yang kelima, menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian ini ada pertemuan kelima dengan alokasi waktu 7 kali 45 menit. Materinya yaitu turunan fungsi aljabar. Di sini ada kegiatan seperti biasa, pendahuluan, kegiatan inti dan penutup dengan alokasi waktu kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit, kegiatan inti 285 menit dan penutup 15 menit. Deskripsi kegiatan pendahuluan. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dan dirinya dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang keempat, apersepsi. Ingatkan siswa dengan konsep gradien dan turunan sebagai limit fungsi. Informasikan pula pada siswa, berdasarkan turunan sebagai limit fungsi akan dikaji aturan-aturan sebagai limit. Informasikan tujuan pembelajaran dan tata cara penilaian. Selanjutnya buat kelompok kecil secara heterogen. Deskripsi kegiatan inti. Yang pertama ada mengamati. Minta siswa membaca dan memahami masalah 7.2 dan 7.3 yang telah tersedia di dalam buku siswa. Selanjutnya menanya. Mengarahkan siswa ke sesi tanya jawab. Guru memberi kesempatan siswa lain untuk memberi komentar sebelum guru menjelaskan. Lalu guru menyajikan atau menyebutkan aturan-aturan dalam turunan fungsi sebagai latihan. Bisa menggunakan soal berikut.
dan bisa juga menambahkan soal-soal berikutnya. Lalu mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada penutup, alokasi waktunya 15 menit. Kemudian kita ke pertemuan ke-6 yaitu dengan alokasi waktu 10 kali 45 menit. Materinya yaitu aplikasi turunan. Di sini pendahuluan seperti biasa ada 15 menit, kegiatan inti ada 200 menit dan 220 menit serta penutup 15 menit. Deskripsi kegiatan yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, memeriksa kehadiran fisik peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Persepsinya yaitu ingatkan siswa dengan konsep turunan dan aturan-aturannya, informasikan pula aplikasi-aplikasi turunan, serta informasikan tujuan pembelajaran dan tata cara penilaian. Di sini kegiatan intinya ada subbab konsep kemonotonan fungsi. Yang pertama ada tahap mengamati, di mana dalam tahap ini guru mengarahkan siswa memahami fungsi naik dan turun dari gambar-gambar yang telah disajikan. Guru menyajikan syarat fungsi dikatakan naik atau turun. Siswa diminta untuk mengamati garis singgung yang menyinggung kurva saat fungsi naik atau turun. Lalu siswa diminta menyimpulkan bagaimana hubungan garis singgung dan garis dengan fungsi naik atau turun. Siswa juga diminta menyimpulkan hubungan turunan pertama dengan fungsi naik atau turun. Pada bagian menanya, mengarahkan siswa ke tes sesi tanya jawab. Dengan soal yang bisa digunakannya adalah sebagai berikut. Lalu mengumpulkan data melalui pengamatan literatur, siswa melakukan eksplorasi dengan hal terkait, mengasosiasi. Pada tahap ini, melalui eksplorasi data, siswa mulai mendiskusikan dan mengerjakan soal pada bagian menanya tadi untuk kemudian menjadikan hasil kesimpulan sementara. Lalu pada tahap mengkomunikasikan, beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan mereka, dan kelompok lain menanggapi. Guru memberi penegasan terhadap kesimpulan siswa. Selanjutnya pada submateri, nilai maksimum dan minimum fungsi pada suatu interval, yaitu yang pertama mengamati, arahkan siswa membaca dan mengamati gambar yang menunjukkan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval. Lalu pada tahap penanya, mengarahkan siswa ke sesi tanya jawab. Pada tahap mengumpulkan data melalui pengamalan pengalaman literatur, siswa melakukan eksplorasi dengan hal terkait. Lalu mengasosiasi, melalui hal eksplorasi data, siswa mulai mendiskusikan dan mengerjakan soal pada bagian menanya untuk kemudian menjadikan hasil kesimpulan sementara. Mengkomunikasikan, pada tahap ini siswa diminta mengkomunikasikan pendapatnya. Lalu pada pertemuan ke-7 di sini alokasi waktunya ada 7 kali 45 menit dengan pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 285 menit dan penutup 15 menit. Deskripsi kegiatan pendahuluan, membuka dengan salam dan berdoa, memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Persepsinya, di sini guru mengingatkan siswa kepada konsep turunan, aturan turunan, dan aplikasinya. Informasikan pula kepada siswa aplikasi turunan dalam menentukan titik stasioner, kecekungan, dan kemonotonan suatu fungsi, berguna untuk mensketsa grafik fungsi tersebut. Informasikan pula tujuan pembelajaran dan tata cara penilaian. Yang kelima yaitu membuat kelompok kecil secara heterogen. Deskripsi kegiatan inti. Yang pertama ada kegiatan literasi. Guru meminta siswa memahami contoh langkah-langkah penggunaan konsep turunan pada suatu soal. Kemudian critical thinking, mengarahkan siswa menggunakan konsep turunan untuk menganalisis kurva suatu fungsi dan mensketsanya. Lalu pada collaboration, bersama dengan kelompok, siswa mengerjakan soal latihan berikut dengan soal latihan berikut soal yang dapat dikerjakan, dan bisa juga
ditambahkan soal-soal yang lainnya. Lalu pada communication di sini beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi. Creativity di sini guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah mereka pelajari dalam materi menggambar grafik fungsi. Penutupnya, guru menanyakan kepada siswa kesan pembelajaran hari ini. Siswa mengkomunikasikan kembali konsep materi yang telah diketahui setelah pembelajaran. Siswa dan guru melakukan refleksi dan merangkum semua konsep dan sifat yang telah dipelajari. Yang keempat, memberi tugas kepada siswa sebagai latihan di rumah. Yang kelima, menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Penilaiannya ada tiga kategori, yaitu pada ranah kompetensi sikap, teknik penilaiannya disiplin, aktif, lalu bentuk penilaiannya kehadiran dan keaktifan dalam diskusi. Ranah kompetensi pengetahuan, teknik penilaiannya tes tertulis dengan bentuk penilaiannya yaitu soal tes. Ranah kompetensi keterampilan, teknik penilaiannya yaitu unjuk kerja dan bentuk penilaiannya yaitu penugasan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pada materi pokok integral. Mata pelajaran di sini adalah matematika wajib, kelasnya kelas 11 IPA semester genap dengan alokasi waktunya 17 kali 45 menit atau 17 jam pelajaran. Kompetensi dasar yang termuat dalam materi ini adalah diantaranya 3.10 yaitu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. KD 4.10 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan dicapai dalam KD 3.10 adalah menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi, memahami notasi integral, menemukan rumus dasar atau dan sifat dasar integral tak tentu. Selanjutnya IPK untuk KD 4.10 yaitu menggunakan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah, menggunakan notasi integral, menggunakan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu dalam menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran dalam RPP kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi, memahami notasi integral. Yang ketiga, menemukan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Yang keempat, menggunakan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, menggunakan notasi integral. Dan yang keenam, menggunakan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu dalam menyelesaikan masalah. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktik, dan penugasan dengan model discovery learning. Alat bahan dan sumber belajar yang digunakan yaitu slide PowerPoint, LCD proyektor, dan buku modul matematika siswa. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran di sini ada pertemuan ke-8 dengan alokasi waktunya 5 kali 45 menit. Materi menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Kegiatannya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, di mana alokasi waktu kegiatan pendahuluan 15 menit, alokasi waktu kegiatan inti 195 menit, dan alokasi waktu untuk penutup 15 menit. Deskripsi kegiatan. Di sini yang berbeda adalah persepsinya.
Guru memberikan beberapa pengantar tentang aplikasi turunan pada beberapa bidang, misalnya bidang fisika tentang kecepatan dan menceritakan keterlibatan integral dalam terapan ilmu lain seperti geometri, teknologi, biologi, ekonomi. Itu sangat membantu untuk pengembangan ilmu lain tersebut maupun pengembangan integral yang masuk dalam ilmu kalkulus. Selanjutnya, informasikan pula kepada siswa bahwa mereka akan mempelajari tentang menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Selanjutnya, membuat kelompok kecil secara heterogen. Pada kegiatan inti ada tahap kegiatan literasi. Di sini siswa diminta membaca materi, lalu critical thinking, siswa diminta untuk mengamati masalah pada gambar 8.2 dan 8.3 ya. Selanjutnya, pada collaboration siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang informasi yang diperoleh dari gambar tersebut, lalu minta siswa untuk bertanya tentang apa saja yang belum dapat ia pahami. Lalu dalam communication, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada creativity, berdasarkan penyelesaian masalah dan bantuan, guru minta siswa untuk dapat membuat definisi anti turunan, dan berdasarkan pemahaman beberapa contoh, minta siswa untuk membuat tentang sifat-sifat yang terkait dengan turunan dan anti turunan. Ini kesimpulannya. Lalu pertemuan ke-9, ini alokasi waktunya 5 kali 45 menit, alokasi waktu pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 195 menit, dan penutup alokasi waktu 15 menit. Di sini yang berbeda adalah persepsinya. Informasikan kepada siswa bahwa mereka hanya akan mengenal tentang lambang integral yang akan digunakan sebagai lambang anti turunan. Pada kegiatan inti, kegiatan literasinya yaitu siswa diminta membaca notasi integral di modul. Selanjutnya, critical thinking. Minta siswa mengamati masalah pada gambar 8.2 dan penyelesaiannya. Minta siswa untuk menggunakan lambang integral pada penyelesaiannya. Lalu communication, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan pada tahap creativity, guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah mereka pelajari. Selanjutnya pertemuan ke-10, di sini alokasi waktunya 7 kali 45 menit dengan materi rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Alokasi waktu untuk pendahuluan yaitu 15 menit, alokasi waktu kegiatan inti 285 menit, dan alokasi waktu untuk kegiatan penutup yaitu 15 menit. Deskripsi kegiatannya di pendahuluan di sini yang berbeda adalah persepsinya. Di sini guru meminta siswa untuk melihat penyelesaian masalah dan contoh-contoh yang sudah diselesaikan sebelumnya, lalu menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan mempelajari tentang rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Lalu pada kegiatan inti, kegiatan literasinya, siswa diminta membaca dan mengamati beberapa penyelesaian masalah dan contoh-contoh. Kemudian minta siswa untuk bertanya tentang apa saja yang belum dapat ia pahami. Pada tahap critical thinking, guru mengajak siswa memahami dan mendiskusikan sifat-sifat dasar integral tak tentu, serta mengajak siswa untuk mencoba sifat-sifat dasar integral tak tentu tersebut dalam beberapa permasalahan dan contoh-contoh. Pada tahap collaboration, minta siswa untuk berdiskusi secara kelompok. Communication, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi mereka. Creativity, guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah mereka pelajari. Selanjutnya pada bagian penutup, di sini masih sama seperti RPP sebelumnya. Lalu pada penilaian di sini ada 3 penilaian, yaitu ranah kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan teknik penilaian untuk kompetensi sikap yaitu disiplin aktif, dan bentuk penilaiannya kehadiran dan keefektifan dalam diskusi. Lalu untuk pengetahuan, teknik penilaiannya adalah tes tertulis, dan bentuk penilaiannya adalah soal tes. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi, keterampilannya, teknik penilaian menggunakan unjuk kerja, dan bentuk penilaiannya secara penugasan.
Nah, demikian tadi merupakan sedikit presentasi atau sedikit penjelasan saya mengenai RPP yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.